Ya, kita masuk pada tipe kepemimpinan berdasarkan golongan darah ini. Siapa yang punya golongan darah A di sini? Yang golongan darah O, angkat tangan. Darah O. Darah O tidak ada. Yang darah kotor. Golongan darah O itu biasanya orang yang bekerja keras. Dia keras, orang yang tidak mudah mengantuk kalau kerja, orang yang tahan begadang, golongan darah O. Kebanyakan para pekerja keras, para buruh tani, buruh pelabuhan, itu golongan darah O, kerja keras. Mereka itu jarang sakit, tetapi sekali sakit langsung drop betul. Ada yang mengatakan bahwa golongan darah O itu adalah golongan tertua, golongan darah tertua. Golongan darah O itu dalam bahasa Inggrisnya adalah old. Old itu adalah tua. Golongan darah yang tertua, old. Yang pertama kali ditemukan di Afrika. Kemudian ada golongan darah A, namanya agriculture. Agriculture itu pertanian. Ya. Mereka menjalani kehidupan lebih toleran dan kooperatif saat menjalani kehidupan bermasyarakat. Jadi orang-orang yang golongan darah A selalu kooperatif, komunikatif orangnya, selalu toleran. Golongan darah B atau dalam bahasa Inggrisnya balance. Pertama kali timbul di Himalaya, di India. Orang-orang pedalaman India dan Kaukasus memiliki golongan darah O yang tertinggi di dunia. Golongan darah B yang tertinggi di dunia, sorry ya. O terus. Karena O ini adalah golongan darah yang paling terbanyak di dunia, golongan darah O. Cina Utara dan Korea memiliki persentase pendudukan tipe B yang tinggi dan sangat rendah tipe A. Golongan darah yang terakhir yang penemuan yang terakhir adalah golongan darah AB, yaitu Kaukasus dan Mongol. Jadi gabungan antara golongan darah A dan golongan darah B. Golongan darah A ya yang di agriculture, dan golongan darah B itu yang ada di India, ya di Mongol itu Cina ya, sorry. Golongan darah yang relatif baru sehingga jumlahnya masih sedikit, karena ini percampuran. Yang paling banyak itu ya golongan darah O, karena ini adalah golongan darah tertua di dunia. Sekarang kita lihat bagaimana tipikalnya golongan darah O itu. Ya. Pertama, dari sifatnya orangnya kuat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, orangnya kuat. Golongan darah O itu orangnya kuat. Kuat kerja, kuat begadang. Ya. Jadi kalau perempuan cari laki-laki yang golongan darah O itu bagus. Tergantung ya. Ya, lagi pula dalam agama tidak ada juga rekomendasi harus cari golongan darah. Maksud saya kalau kebetulan kalau ada musuh-musuh bisa request. Kemudian daya tahan tubuhnya kuat ya. Jadi dia seorang pekerja keras dan tahan tubuhnya kuat ya. Kemudian dia orangnya mandiri, orangnya berani, orangnya intuitif, cenderung optimis, orangnya ekstrovert. Ekstrovert itu orangnya yang suka membuka diri, suka bergaul, namanya ekstrovert. Kalau lawan ekstrovert adalah introvert. Orangnya menutup diri, suka menyendiri di dalam kamar, orangnya tidak terlalu suka dengan pergaulan. Orangnya suka pendiam, namanya introvert, pendiam. Biasanya dimiliki oleh orang-orang yang ilmuwan, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, orang-orang filosof. Filosof itu mereka suka menyendiri. Gitu ya. Kalau orang-orang yang suka bergaul, pokoknya satu hari itu kalau dia selalu di dalam rumah itu kayaknya
boring sekali, sangat membosankan bagi dia. Inginnya pergi jalan kemana dengan teman-temannya, gabung, halo, say hello, kita mau ketemu di mana, di kedai mana, kopi mana, kita shopping di mana, kita mau jalan-jalan di mana. Itu orangnya ekstrovert. Berarti apa, kalau golongan darah ini sama dengan psikologi kita? Mempengaruhi, bukan sama, mempengaruhi. Golongan darah itu mempengaruhi sifat dari manusia sendiri. Baru kenapa golongan darah O yang tertua di antara golongan darah yang lain? Kenapa tertua? Karena itu yang pertama kali didapatkan, ditemukan golongan darah O. Ya, boleh jadi mungkin golongan darah O yang tertua, gitu. Tetapi oleh para ahli yang pertama kali didapatkan itu adalah golongan darah O. Gitu. Makanya disebut O itu karena old itu adalah tua. Ya. Orangnya percaya diri, keinginan yang sangat kuat, ingin berhasil, yakin dan berkuasa. Orangnya logis, orangnya strategis, orangnya inovatif. Tetapi kelemahannya dari golongan darah O ini adalah orangnya keras kepala gitu. Kadang menderita dan cenderung gemuk. Kalau saya bukan, saya BM. Cenderung gemuk. Kenapa? Karena orang kerja keras itu pasti banyak makan. Dan kalau orang golongan darah O ini cenderung orangnya enak tidur. Tidurnya cenderung ya. Saudara tuh golongan darah O gitu. Kebalikan saya kan saya golongan darah O, saya B. Saya yang besar dan yang kecil. Berarti begitu lah namanya. Berarti ada menentuin. Apa? Tidak menentukan. Ini kan hasil riset kan, hasil penelitian yang bukan menjadi sesuatu kebenaran mutlak gitu. Iya, karena banyak. Kan kita ada dua golongan. Orang ibu B, bapakku O. Jadi kita itu B sama O. Kalau masalahnya sama saya itu tergantung masing-masing. Ya tergantung kalau dia banyak makan gemuk. Iya, kebanyakan ya. Tokoh dunia atau pemimpin dunia yang mempunyai golongan darah O itu adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-40 Ronald Reagan. Kemudian ada mantan Presiden Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Kemudian Letnan Jenderal Ali Sadikin. Tahu ini Letnan Jenderal Ali Sadikin? Tahu tidak? Nah, Ali Sadikin ini adalah mantan gubernur di DKI Jakarta. Dia adalah gubernur yang sangat fenomenal sekali. Ali Sadikin ini terkenalnya karena dia adalah orang yang pada waktu itu tokoh seorang gubernur yang menentang para ulama pada waktu itu. Dan dia yang pertama membuka kasino di Indonesia terbesar. Entah itu di Asia Tenggara atau di Asia terbesar. Sampai waktu itu para ulama menentang kebijakannya. Tidak boleh membangun kasino di Jakarta. Kasino itu judi. Tempat judi. Tempat judi. Jadi dia berpikir Ali Sadikin ini kalau di sini dijadikan sebagai tempat judi seperti Las Vegas di Amerika Serikat, tempat judi. Maka uang yang ada di dunia itu akan berputar di Jakarta. Kita akan berkembang gitu, menjadi kota yang besar, megapolitan. Bukan metropolitan, sudah megapolitan. Karena uang yang ada di dunia ini mereka tuang di sini, mereka tumpahkan di ini. Tetapi para ulama bilang kalau cari uang jangan seperti itu. Sekarang yang ilegal kan exit. Hah? Sistem online. Ya, kenapa? Judi online gitu. Iya, dari dulu judi. Tapi itu
tetapi legal. Masalahnya ini judi yang dilegalkan. Ini masalahnya. Ini judi dilegalkan dan ini punya kebijakan dari pemerintah. Disahkan, dilindungi oleh pemerintah, kasino. Dibangun oleh pemerintah, dilindungi oleh pemerintah dan keuntungannya untuk pendapatan asli daerah. Tapi di Indonesia tidak. Hah? Indonesia ada tidak belum masuk. Tetap ada. Dulu ini kan saya cerita Letnan Jenderal Sadiki, ya. Dulu. Kalau sekarang tidak ada kasino di Indonesia. Kalaupun ada tempat judi ada. Kalau tempat judi tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Tempat judi tidak akan hilang. Banyak tempat judi di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke pasti ada tempat judi. Tetapi itu tempat judi itu tidak legal. Selalu tempat judi itu usahanya usaha yang usahanya usaha lain. Misalnya jual minuman kopi misalnya. Tetapi di dalam kedai kopi itu ada judi. Di dalamnya ada remang-remang. Nah, di dalamnya ada remang-remang, maksiat, judi dan sebagainya. Ada yang posting baru-baru. Itu. Tapi itu tidak masuk dalam unsur izin, tidak masuk dalam izin. Karena kalau dia masuk dalam item izin tetap ditolak karena melanggar. Gitu. Nah, itu tersembunyi. Jadi kalau sepengetahuan saya judi itu belum ada yang dilegalkan. Sepengetahuan saya masih ilegal, karena sudah bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya. Masalahnya ini Letnan Jenderal Sadikin ini melegalkan bukan hanya judi kecil-kecilan, ini judi besar, kasino. Dibuatkan itu tempat untuk perkumpulan para penjudi dunia itu luar biasa. Sehingga pada waktu itu dia bilang begini, ya oke, para ulama silakan kalian memprotes saya. Tapi ingat mulai besok kalian jangan pernah injak ini jalan di Jakarta, karena ini jalan Jakarta dibangun dari hasil judi. Besok ambil pesawat kalian keliling Jakarta, jangan pernah injak ini tanah Jakarta. Itu yang kontroversinya. Tetapi satu sisi dia waktu itu memang banyak ditentang ya, banyak. Karena dia seorang jenderal, orang ya itu. Tapi ya sisi lain juga memang pembangunan kota Jakarta cukup besar pada waktu itu. Tapi banyak yang menentang. Dalam artian adalah para tokoh agama. Baru kalau untuk semacam polisi kan ada lakukan di situ. Maksudnya polisi itu tidak sama-sama menikmati uangnya mas. Itulah. Kalau sudah dilegalkan oleh pemerintah, pasti itu sudah ada jatah-jatahan. Ada polisi yang jaga di situ. Pasti ada polisi. Di Las Vegas, ya. Jadi dia berpikir seperti di Las Vegas. Las Vegas itu sah. Siapapun yang masuk di situ dijamin keamanannya, dijaga keamanannya oleh aparat. Ya, karena itu memang sudah dilindungi oleh undang-undang. Woi, luar biasa. Ya, tapi kan kita bukan negara Amerika gitu. Kita ini negara Pancasila. Negara Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana tidak ada satu agama pun yang membolehkan adanya judi itu. Judi itu haram, judi itu banyak ruginya yang merugi. Kemudian yang kedua, selanjutnya Dr. Insinyur Ciputra. Ciputra masih ada. Ciputra ini adalah adalah tokoh pendiri Universitas Entrepreneur University. Universitas Ciputra kalau saya tidak salah, ya. Jadi pertama kali di Indonesia yang mendirikan satu universitas yang berbasis pada kewirausahaan adalah Ciputra. Dan Ciputra ini salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Orang kaya, ini kaya betul. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Hadratus Hasyim Asy'ari.
Nah, ini pendiri Nadatul Ulama. Kemudian Tandri Abeng, ini adalah salah satu pengusaha terbesar juga di Indonesia, kelahiran dari Makassar, orang Makassar. Tandri Abeng. Nah, ini golongan darah O. Selanjutnya ya, agak cepat. Golongan darah A, bersifat toleran, orangnya sensitif, sangat kooperatif, mudah membangun teamwork, mempunyai bakat mengutarakan pendapatnya dengan jelas, dapat mengontrol diri atau self control, kemudian pintar dalam menghadapi kehidupan yang keras. Kelemahannya orangnya hipersensitif, suka baperan. Katanya ini buku yang saya baca di khusus memang membahas tentang golongan darah yang dihubungkan dengan kepemimpinan. Jadi ini bukan sembarangan saya kutip, tapi ini ada bukunya. Hipersensitif, kemudian cemas, orangnya mudah stres. Opa semuanya bahaya memang betul. Kita bicara di golongan darah siapa? Orangnya memendam rasa, jika stres sudah melampaui batas selalu meledak-ledak. Kalau sudah stres, jadi perang dunia. Apa yang perlu dilakukan bagi orang-orang yang cemas, orang-orang yang hipersensitif, orang-orang yang suka meledak-ledak kalau marah? Yang pertama itu lakukan, kalau orang di India yoga, ya, yoga itu olahraga, meditasi, zikir, atau orang Cina namanya tai chi. Intinya kita fokus dan relaksasi. Jadi kalau kalian mudah stres, ya relaksasi, zikir. Jangan, masa minum baik kok? Itu namanya menamatkan diri. Game. Kemudian tokoh yang konon adalah golongan darah A itu adalah Taufik Ismail, Sandiaga Uno, Effendi Ghazali, Liza Malarangeng, gitu ya. Kemudian selanjutnya golongan darah B, sifatnya cenderung stres, lebih mudah dikuasai, patuh pada aturan, mengambil keputusan setelah diyakininya, memiliki kekebalan tubuh yang kuat, cenderung lebih bersifat seimbang, menyeimbangkan. Orangnya mencari keseimbangan, orangnya fleksibel, berpikirnya sistematis, berpikirnya kreatif, mempunyai kekuatan manajerial. Saran, perlu keseimbangan fisik dan mental agar tetap sehat. Dan tajam dalam pemikirannya, perlu keseimbangan. Tokohnya itu Yusuf Kala, Bima Arya, dia adalah pendiri Carta Politika, yang sekarang kalau tidak salah itu wali kota ya, wali kota Bogor. Marzuki Usman, mantan Menteri Pariwisata, Seni Budaya pada masa Gus Dur. Kemudian Sofyan Lubis adalah wartawan senior, dan Fahmi Idris, seorang politikus. Kemudian golongan darah AB. AB golongan darah terakhir yang beradaptasi dengan dunia modern. Jadi ini baru ditemukan golongan darah AB. Orangnya sifatnya milenial. Tidak juga sih, tidak juga. Tapi bukan juga zaman milenial, tapi ini golongan darah ini sebenarnya perpaduan antara golongan darah A dan golongan darah B. Tidak melihat pada generasi milenialnya, gitu. Tidak melihat, karena ini adalah temuan baru. Mungkin kemungkinan kalau kita berbicara temuan baru, kemungkinan teknologi yang dulu belum menjangkau, ya. Namanya penelitian pasti ada keterbatasan. Gitu. Sifatnya lebih spiritual, orangnya karismatik, kemudian toleran, kooperatif, orangnya manajerial, suka diplomatik, punya retorika yang bagus, tidak menaruh dendam, orangnya tidak pendendam. Tetapi kelemahannya kekebalan tubuhnya rapuh. Ya, kalau kita punya kekebalan tubuh rapuh, maka siapapun kita,
Makanya kita lakukan adalah zikir, tai chi, tenangkan diri, dan mencari hal-hal yang positif menyenangkan diri. Ternyata sesuatu yang menyenangkan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia, daya imunnya. Makanya pada waktu kemarin itu masa-masanya awal corona itu, harus imun. nah itu kan rekomendasi dari para ahli kedokteran, ahli virus mengatakan bahwa virus corona itu akan rentan dengan orang yang sistem kekebalan tubuhnya rendah. Makanya ditingkatkan kekebalan tubuhnya. Bagaimana caranya? Makan makanan yang bervitamin, minum minuman yang bervitamin, yang mempunyai kandungan yang bagus, ya. Kemudian berpikiran yang positif. Karena itu akan membentuk satu sistem kekebalan tubuh yang bagus, yang bisa melawan virus-virus jahat yang masuk dalam tubuh manusia. Tokoh yang terkenalnya John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, sangat terkenal sekali. John F. Kennedy pernah mengatakan begini, janganlah engkau berpikir apa yang negara berikan kepada engkau, tapi pikirlah apa yang engkau berikan untuk negara. John F. Kennedy. Kemudian Marilyn Monroe penyanyi di Hollywood. Marilyn Monroe ini adalah salah satu penyanyi cantik pada masanya. Oh, cantik itu, diperebutkan. Ya, Emil Salim alhamdulillah masih ada sekarang. Ya, dia sekarang sudah menjadi dosen di Universitas Pertahanan. Pernah menjadi Menteri Perhubungan, Menteri Pengawasan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada masa Soeharto. Kemudian Haritanu Sudibyo, pendiri Partai Perindo, pemilik MNC Group. MNC Group itu seperti RCTI, apalagi MNC TV sama Global TV. Kemudian ada Kofifa Indra Prawangsa atau Gubernur Jawa Timur, Menteri Sosial pada masa Jokowi. Nah itu, jadi itu yang menjadi materi pada hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya terkait dengan materi pada hari ini. Yang pertama tadi tentang kepemimpinan yang sifatnya dinamis dan menantang. Kemudian tipe kepemimpinan berdasarkan golongan darah. Silakan. Ada.